Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gundul Mantul dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Majalatus Siwak ila Makarimil Akhlak. Alhamdulillah, ini bacaan yang kelima. Mudah-mudahan kalau nggak salah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini akhlak. Ini memang kitab-kitab akhlak kan? Jadi selalu tentang akhlak. Ma'nal ijmaliyu li husnil khuluq. Ini adalah makna yang umum li husnil khuluq bagi bagusnya akhlak. Ini gambaran secara umum apa yang dimaksud dengan akhlak yang bagus. Indama yata'ammalul muta'ammilu qaulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika berpikir oleh orang yang mau berpikir, akan apa ia pikirkan? Qaulahu, akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sabda Nabi, bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, bu'aistu, aku diutus liutammima untuk menyempurnakan akan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ini ma di sini bisa bermakna kayak ma syartiyah gitu ya. Jawabnya nanti ya arifu. Ya. Ketika seseorang mau berpikir tentang sabda Nabi, yang pertama ada tiga sabda Nabi di sini. Yang pertama bu itu, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maknanya sebelum Nabi diutus di Arab pun sudah ada akhlak yang mulia, cuma belum lengkap. Nah, di samping mereka memiliki akhlak baik juga memiliki akhlak buruk kan. Yang baik mau Nabi sempurnakan, yang buruk mau Nabi anjurkan untuk ditinggalkan. Seperti misalkan orang Arab itu suka memuliakan tamu, suka menolong juga kan. Nah, Kama rahu sebagaimana nama yang meriwayatkan akan ini hadis Nabi oleh Ahmad, oleh Imam Ahmad. Wa qaulahu antah pada qaulahu. Ketika berpikir oleh orang yang berpikir akan sabdanya Nabi husnul khuluqi khuluqullahil a'zam. Bermula bagusnya akhlak itulah akhlak Allah. Ada hadis Nabi menyatakan akhlak yang bagus itu akhlak Allah. Semua akhlak Allah itu bagus, bagus untuk Allah dan sebahagiannya bagus untuk hamba. Nah, tidak semua bisa diteladani kan? Karena ada cerita takhalluk bi akhlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Seperti Allah suka memaafkan, suka menolong, membantu. Nah, itu bagus juga untuk hamba. Tapi seperti al-mutakabbir, Allah itu maha membesarkan diri, nah, itu nggak bagus tentunya, nggak boleh untuk kita kan. Rawahu at-Tabrani meriwayatkan akan ini oleh at-Tabrani. Wa qaulahu, ataf lagi kepada qaulahu, ketika berpikir oleh orang yang berpikir qaulahu akan sabdanya Nabi. Ada sabda Nabi, husnul khuluqi nisfuddin. Bermula bagusnya akhlak itu separuh agama. Akhlak itu separuh agama, berarti kan dahsyat. Rawahud Dailami meriwayatkan akan ini oleh Ad-Dailami wa ghairahu atau kepada kaulah. Ketika berpikir oleh orang yang berpikir akan selainnya tiga hadis Nabi tadi. Ia arifu, niscaya tahu ianya orang yang berpikir anna husnal khuluqi akbaru majmu'atan min masailid dini fi'lan wa tarkan. Niscaya tahu ianya si orang yang berpikir akan bahwa sungguh bagus akhlak itu paling besarnya sekumpulan akbaru, itu paling besar nisbah sekumpulan akbaru majmuatan tamnya itu paling besar sekumpulan dari masalah-masalah agama, nisbah melakukan dan nisbah meninggalkan. Ya, kalau kita mau berpikir tiga hadis di atas dan hadis-hadis yang lain, kita jadi tahu bahwa sungguh yang disebut dengan akhlak baik yaitu sekumpulan masalah agama. Baik yang sifatnya melakukan perintah. Artinya hal-hal yang diperintahkan oleh agama, itulah akhlak baik. Lawannya akhlak buruk, yaitu tarkan. Perintah, masalah-masalah agama yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Nah, itu berarti akhlak buruk nanti. Jadi yang disebut dengan akhlak baik, melaksanakan segala perintah agama, meninggalkan akhlak buruk, yaitu meninggalkan larangan agama. Semua yang agama larang pasti buruk. Nah, beliau mengambil kesimpulan sendiri. Fajami'u awamiri syariati fadail. Maka bermula semua perintah-perintah agama itu keutamaan namanya. Mana keutamaan akhlak baik. Wa jami'u nawahiha razailu, dan semua larangan-larangan syariat itu kehinaan, itu akhlak buruk.
Jangan sampai ada orang yang mengira, Masya Allah, abang itu baik banget ya, tapi nggak sholat. Jadi nggak sholat itu sendiri udah bermasalah. Wal ittisafu biha fi'lan wa tarkan huwa ghayatul imani wa huwa husnul khuluq. Dan bermula bersifat dengannya semua perintah syariat. Nisbah fi'lan, nisbah melakukan. Jadi fi'lan berkaitan dengan melakukan, tarkan berkaitan dengan larangan. Wal ittisafu biha dan bermula bersifat dengannya semua perintah syariat nisbah melakukan. Kita melakukan semua perintah syariat. Watarkan dan bersifat dengannya segala larangan syariat, nisbah meninggalkan semua larangan syariat, itulah ghayatul iman, puncak keimanan, dan itulah husnul khuluq. Jadi yang disebut akhlak yang baik, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kesimpulannya lebih kurang gitu. Kita lanjutkan. Ummahatu mahasinil akhlaki. Ini adalah induk, ibu. Ummahat, ibu, induk pokok. Kita takdirkan hadhihi ummahat. Ini adalah induk-induk mahasinil akhlak bagi akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu banyak banget. Cuma ada yang induknya, yang paling utamanya. Dari yang paling utama tadi, nanti muncullah berbagai macam akhlak yang baik. Nah ini beliau mulai menjelaskan. Ummahatu mahasinil akhlaki arba'un. Wa minha tatafarra'ul mahasin. Dan bermula induk-induk bagi akhlak, bagi kebagusan-kebagusan akhlak itu empat. Ada empat induk dari akhlak yang baik. Wa minha dan darinya induk ini tatafarra'u muncul, bercabang. Tatafarra'u muncul bercabang, bercabanglah oleh berbagai macam kebagusan atau kebaikan-kebaikan. Jadi ada akhlak pokok, ada yang sifatnya cabangnya. Yang pokok itu apa? Wahiyal hikmatu wasyuja'atu wal aifatu wal adlu. Dianya empat yang menjadi pokok akhlak itu al-hikmah, kebijaksanaan. Nanti beliau akan menjelaskan di depan, kebijaksanaan itu maknanya ilmu pengetahuan. Kebijaksanaan, wasyuja'atu, keberanian. Jadi keberani sebenarnya kekuatan itu. Kekuatan jiwa untuk mampu melaksanakan hal-hal berat dan istiqomah di tempat-tempat yang benar kan. Ifah, ifah maknanya menjaga diri. Atau betul nafsi anis syahwat, mengendalikan diri dari mengikuti hawa nafsu. Itu ifah. Hifdzul farji, menjaga kemaluan, tahafud, anil muharramah, menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Itulah ifah. Afifah. Afifah itu perempuan yang menjaga diri. Kan? Gak pacaran itu. Afifah namanya. Wal adlu dan berbuat adil. Barangkali ini memang nggak perlu dijelaskan. Adil kita udah tahu adil dalam bahasa Indonesia kan. Ya ta'u kullu zihakin haqqah. Memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Ya, atau tawasud bainal ifrat wa tafrid. Pertengahan antara berlebihan dan kekurangan itu adil. Nah inilah yang menjadi pokok-pokok akhlak. Induk akhlak empat, hikmah, syuja'ah, ifah, dan adil. Dari sinilah nanti akan muncul berbagai macam akhlak-akhlak yang lain lagi. Seperti penyabar nanti. Nah, muncul kedermawanan, muncul tawadu, muncul kesetiaan, muncul kejujuran, dan sebagainya. Yang semuanya akan beliau bahas di judul-judul di depan nanti. Yang pertama al-hikmatu. Ini al-hikmatu ini cabang di atas tadi, penjelasan lanjutan. Tadi akhlak pokok kan empat. Yang pertama hikmah ini, al-hikmatu. Yang pertama adalah hikmah. Apa arti hikmah? Hikmah secara umum ya kebijaksanaan, tapi ada arti secara khusus dia di sini. Al-hikmatu hiya ra'sul akhlaqil hasanati. Bermula hikmah itu dianya hikmah itu pokok, kepala bagi akhlak-akhlak yang baik. Akhlak yang baik banyak. Pemimpinnya atau pokoknya itulah hikmah. Hikmah, kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan di situ. Wahyal ilmun nafi'ul muqarribu ilallahi al-muzhidu fid dunya al-muraghibu fil akhirati al-mamzuju bi khaufillah. Wahya dan dianya hikmah yang dimaksud di sini. Hikmah itu yaitu ilmu yang bermanfaat. Al-muqarribu naik kepada ilmu naik kedua. Ilmu nafi'u, ilmu yang bisa memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat kan ilmu yang mendorong kita untuk beramal kan. Al-muqarribu ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Bukan malah menjauh. Al-muzahidu atau muzhidu, azhada, muzhidu.
ilmu yang membuat kita tambah zuhud di dunia, enggak mencintai dunia. Ya. Al-muraghibu ilmu semua naik kepada ilmu. Ilmu yang buat kita tambah cinta pada akhirat. Al-mamzuju ilmu yang dicampur dengan takut kepada Allah. Jadi hakikat ilmu ilmu yang disertai dengan takut kepada Allah kan. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Nah itu. Ilmu yang mendorong kita untuk beramal. Wahyal khairul katsirul ladzi asyara ilaihi al-Qur'anu biqaulihi ta'ala. Wahya dan dianya hikmah itulah kebaikan yang banyak. Dianya hikmah itulah kebaikan yang banyak yang asyara yang mengisyarahkan, yang menunjukkan kepadanya kebaikan oleh Quran, qaulihi dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Quran berkaitan dengan hikmah ini, yu'til hikmata may yasha, memberikan oleh Allah akan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan ia akan hikmah, maka sungguh telah diberikan akan ia akan kebaikannya, banyak hikmah, ilmu. Kayak Luqmanul Hakim, orang yang memiliki banyak hikmah. Allah menyatakan Allah memberikan hikmahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hikmah. Barang siapa yang diberikan hikmah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Wa ra'sul hikmati huwa khaufullah, dan bermula pokok dari hikmah itu takut kepada Allah. Khaufullah. Jadi orang walaupun dia memiliki banyak ilmu, kalau nggak takut kepada Allah sebenarnya nggak disebut memiliki hikmah. Bermula pokok hikmah. Mana pokok inti hikmah itu khaufullah. Takut kepada Allah. Dalilnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ra'sul hikmati makhafatullah. Bermula pokok hikmah atau pokok ilmu, pokok kebijaksanaan itu takut kepada Allah. Sehingga mendorong kita untuk makin mendekat, melakukan banyak amal soleh, dan menghalangi kita dari bermaksiat kepadanya. Nah itulah dari inti ilmu. Rawahul Hakim. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Hakim. Wafil Quran, dan dalam Al-Quran itu tertulis innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah oleh ulama, oleh orang-orang yang mengenal Allah. Hanya orang yang mengenal Allah yang takut kepada Allah. Maknanya pengetahuan itu melahirkan rasa takut. Rasa takut itu mencegah kita dari melanggar aturan Allah. Nah itu artinya nggak ada ilmu kalau nggak disertai rasa takut. Takut dari Allah, takut dari hukuman Allah. Sama mengharap juga karunia-Nya. Wala ilma illa ma'al khawfi min iqabillah. Maka tidak ada ilmu kecuali bersama takut dari siksa Allah. Wa ma'ar roja'i fi rahmatih. Maka tidak ada ilmu kecuali bersama takut dari siksa Allah. Kecuali bersama mengharap dalam rahmat Allah. Wattabattuli. Wattabattuli. Tabattul. Tabattul maknanya merendah diri, beribadah. Tabattul. Wattabattal ilaihi tabtila. Beribadah. Tunduk. Maka tidak ada ilmu kecuali bersama tabattul, bersama khusyuk, tunduk, beribadah ana al-laili pada waktu-waktu malam, wan nahari dan pada waktu siang. Jadi tabattul itu penghambaan, ingkitok, ingkitok, memutuskan menghindarkan diri dari hal yang lain, mengkhususkan diri kepada Allah atau beribadah di waktu-waktu malam dan siang. Nah, itulah tabattul berdasarkan firman Allah. Qala subhanah, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Aman, apakah orang-orang yang dianya orang itu qanitun itu yang tunduk ana al-laili pada waktu-waktu malam dalam keadaan sujud, wa qaiman dalam keadaan berdiri, yahdharul akhirah yang waspada ia akan akhirat. Mana waspada ia akan akhirat, yang takut ia akan akhirat, wa yarju dan mengharapkan ia akan rahmat Tuhannya. Qul, katakan olehmu, hal yastawi, adakah sama orang-orang yang mereka tahu walladzina la ya'lamun dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini kan, ini Allah bertanya nih,
Apakah orang-orang yang dia tunduk di malam hari, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, sujud, berdiri, sholat maksudnya. Dia takut kepada akhirat. Dia mengharapkan akan rahmat Tuhannya. Ini pasti dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu, yang mengenal Allah. Kemudian Allah menyatakan, adakah sama orang-orang yang mereka mengetahui? Siapa yang mereka mengetahui? Yaitu orang yang mau tunduk kepada Allah, yang takut akhirat, yang mengharapkan rahmat Allah. Adakah sama orang-orang yang mereka tahu dan orang-orang yang mereka tidak tahu? Mereka tidak tahu, mereka yang tidak mau sujud, tidak mau tunduk kepada Allah. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja menerima pelajaran oleh orang-orang yang memiliki akal. Nah, wabil hikmati yudrakul khata'u minas shawab, dan dengan hikmah tadi, dengan pengetahuan yang benar tadi, diketahui akan kesalahan dari kebenaran, kan? Kalau kita punya ilmu, kita tahu mana yang benar yang harus kita lakukan, mana yang salah yang mesti kita tinggalkan. Nah, itu yang pertama. Secara singkat ya. Ini kitab ini ringkas ini, cuma 200 halaman, jadi membahas tentang akhlak-akhlak baik dan akhlak buruk secara ringkas saja. Banyak beliau mengutip dari kitab Ihya. Nah, itu. Kemudian asyuja'atu yang kedua itu suja'ah. Suja'ah keberanian, berani. Jadi berani beda dengan nekat ya. Berani. Kalau dalam kehidupan nyata kita memaknai berani yaitu berani ya apa namanya berani melawan. Padahal enggak seperti itu. Enggak selalu kita mampu mengalahkan orang lain disebut berani ya. Ada aturannya lah. Ini ada definisinya. Asyuja'atu hiya dhabtu quwwatil ghadab hatta yang qada lil aqli wad dini. Syuja'ah, berani, dianya syuja'ah itu dhabtu, mengendalikan kekuatan marah, mampu mengendalikan kekuatan marah hatta hingga yang qada, tunduk ianya kemarahan lil aqli wad din, bagi akal dan agama. Mengendalikan kekuatan marah hingga marah itu tunduk bagi akal dan agama. Apa makna tunduk bagi akal dan agama? Marah kita sesuai dengan anjuran agama dan akal. Akal-akal yang berpegang kepada agama. Enggak marah karena hawa nafsu, enggak marah karena urusan pribadi, enggak. Marah ketika Allah menyuruh kita marah, Nabi menyuruh kita marah, ketika akal menyuruh kita marah. Hati marah pada tempat-tempat yang boleh marah. Nah, itulah syuja'ah berani. Kekuatan, dhabtu quwwatil ghadab, mengendalikan kekuatan emosi, hingga tunduk ianya emosi marah kita bagi akal dan agama. Marah kita sesuai dengan isyarah agama dan akal, bukan isyarah hawa nafsu. Fayaghdhabu lillah, maka marah ia karena Allah. Nah, itu kan bukan marah karena hawa nafsunya, bukan marah karena dirinya. Nah, wa yaqdamul ghaidha lillah, dan mengendalikan ia akan marahnya karena Allah juga. Yaqdimu, menahan. Menahan ia akan marahnya karena Allah. Wa hadhiyal quwwatu, ini dianya ini itulah yang disebut kekuatan. Inilah kekuatan yang sebenarnya ketika orang mampu mengendalikan dirinya. Gak mudah menyerang orang lain. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Ma ta'udduna sur'ata fikum." Ma ta'udduna as-sur'ata fikum. Nabi menyatakan, apa yang kalian anggap akan sur'ah? Apa yang kalian anggap akan sebagai sur'ah? Sur'ah maknanya kekuatan. Apa yang kalian anggap akan sebagai kekuatan pada diri kalian? Nabi bertanya kepada para sahabat, yang disebut kekuatan, kuat menurut kalian apa? Qulna, kami mengatakan, alladzi la tasra'uhur rijal. Alladzi, orang yang tidak tasra'u. Tasra'u maknanya menjatuhkan, mengalahkan. Orang yang tidak bisa menjatuhkan akannya oleh para laki-laki. Jadi orang yang kuat di antara kami, yaitu orang yang nggak mampu dikalahkan oleh orang lain. Nah, di atas ring dia nggak mampu dikalahkan oleh orang lain. Itulah orang yang kuat. Kami mengatakan alladzi la tasra'uhul rijal. Orang-orang yang tidak bisa menundukkan akannya, menjatuhkan akannya oleh para laki-laki. Itu yang disebut orang yang kuat. Qala, Nabi bersabda, laisa dzalika. Tidak, tidaklah demikian. Atau zalika ini khobar laisa, tidak ada ianya pengertian kekuatan, itu seperti demikian, enggak seperti itu. Walakin nasur'at alladhi yamliku nafsah. Sur'ah ini kayak isim fa'il ya, orang ya. Sur'ah. Ada isim fa'il sur'ah, fu'lah. Lakin nasur'ata, kayak isim fa'il nih.
Lakinna sur'ata alladhi yamliku nafsah. Tetapi orang kuat itulah alladhi. Lakinna sur'ata. Tetapi orang kuat itulah alladhi. Itulah orang yang yamliku nafsah indal ghadab. Yang bisa mengendalikan ya akan dirinya ketika marah. Orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika marah. Itulah orang yang kuat sebenarnya. Rawahu Muslim meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam. Ini masuk juga. Karena kata Nabi jihad yang paling besar jihad melawan hawa nafsu kan. Berarti orang yang mampu melawan hawa nafsu, mengendalikan emosinya itu orang yang kuat. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. ويتفرع من هذه النجدة والكرم والشهامة وكسر النفس والهلم والاحتمال والثبات وكظم الغيظ والوقار وغيرها. Masya Allah. ويتفرع dan bercabang dari ini sujaah. Kalau orang sudah memiliki sifat berani, maka akan muncul akhlak-akhlak yang lain. ويتفرع من هذه النجدة dan muncul dari ini sujaah oleh an-najdah. An-najdah maknanya menolong dengan sigap. Najdah itu menolong dengan sigap. Al-iqdamu wal musa'adatu waqta syiddah. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, langsung berani untuk menolong, nggak takut. Ada orang didolimi di jalan, kita langsung bergegas untuk membelanya. Itu berani kan? Berani di tempat berani tadi. Kata fara'u dan bercabang dari ini keberanian oleh an-najdah. Maknanya najdah boleh kita artikan dalam bahasa Indonesia pertolongan sigap, segera menolong, al-iqdam wal musa'adah waqta syiddah, segera berangkat untuk berani menolong. Wal karamu pemurah, berani ya, berani dalam arti berani berbagi juga. Karamu murah, dermawan, murah hati. Nah, wasyahamatu muncul dari ini sifat berani oleh syahamah. Apa makna syahamah? Kesatria, jiwa kesatria, syahamah. Uluwul himmah, bahasa Arabnya uluwul himmah, tinggi semangatnya. Wal ghirah alal haq, cemburu terhadap kebenaran. Itu makna syahamah sebenarnya. Kalau ada agama dirusak, ada aturan Allah yang dilanggar, dia nggak suka, ya kan? Dan dia berani untuk mencegahnya. Nah, syahamah, tinggi semangatnya, cemburu terhadap kebenaran, suka membela kebenaran, punya jiwa kesatria, itu syahamah. Jadi kalau mau kita tulis artinya, syahamah itu jiwa kesatria. Kasrun nafsi, muncul dari ini berani oleh kasrun nafsi, mengalahkan nafsu, mengendalikan nafsu. Kasrun nafsi memecahkan. Memecahkan nafsu maknanya mengendalikan, merendahkan nafsunya, nggak ikut hawa nafsu. Wal hilmu, ilmu penyabar kan? Penyabarannya nggak membalas ketika kita mampu membalas. Wal ihtimalu menahan, menahan derita, menahan ketika disakiti. Wasabatu teguh, teguh kita, teguh di tempat-tempat yang perlu untuk teguh. Jadi bahasa lain sabat itu istiqomah. Ya, istiqomah. Kadmul ghaidhi maknanya menahan marah, menahan marah. Kaful ghadab ma'al qudrah ala infadhi. Kita menahan emosi padahal mampu untuk melampiaskannya, tapi kita menahan diri. Wal wiqaru, wiqar maknanya tenang, tenang, santai, berwibawa. Wikar itu terhormat, berwibawa atau bahasa Arabnya as-sakinah, tenang. Warazanah, tenang, nggak gegabah, nggak buru-buru. Nah itu antara lain. Wa ghairuha dan lain-lainnya, lain-lainnya. Sabar mungkin ya kan. Nah itu muncul dari hikmah tadi. Kita lihat lagi tadi. Nah ini tiga. Yang ketiga al-ifatu, induk akhlak yang ketiga yaitu al-ifah tadi. Apa mana ifah? Tadi di belakang kita sudah mengartikan ifah itu yaitu mengendalikan diri kan, menjaga diri, terjaga dari maksiat. Al-ifatu hiya kafun nafsi anis syahwat inda isyaratil hikmati wal akli. Bermula ifah itu dianya ifah itu kafun nafsi, menahan hawa nafsu anis syahwat dari mengikuti keinginannya. Kafun nafsi menahan nafsu anis syahwat dari mengikuti keinginannya, dari syahwatnya. Inda isyaratil hikmah ketika indah di ketika bimbingan hikmah dan akal. Makna di ketika di sisi isyarat hikmah dan akal maknanya
Kita menjaga diri, mengalahkan nafsu sesuai dengan bimbingan ilmu dan akal. Bimbingan ilmu, ilmu agama. Agama menganjurkan kita untuk menahan diri dari hal tersebut. Kita menahan diri. Akal kita mengisyaratkan bahwa hal itu tidak baik hingga kita tinggalkan. Itulah Eva. Eva. Masya Allah. Fayatafarra'u minha sakha'u wal haya'u was sabru dan bercabang. Fayatafarra'u bercabang atau lahir darinya sifat ifah oleh as-sakha, dermawan, dermawan. Wal haya dan oleh sifat malu, was sabru dan oleh sifat sabar. Wal musamahatu, musamahah toleransi, mudah memaafkan. Wal qana'atu dan oleh qanaah, menerima apa yang ada. Qanaah. Ya, ya. Jadi ifah berarti kalau kita simpulkan apa? Menahan nafsu dari mengikuti hawa nafsu. Jadi ifah ini bukan kelemahan, bukan kita nggak mampu melakukan maksiat, bukan. Justru pengen mengangkat derajat kita, kan memuliakan diri, tidak mau melakukan hal-hal yang hina dan rendah. Menahan nafsu dari mengikuti keinginannya di bawah bimbingan hikmah, bimbingan ilmu dan akal. Watafarra'u dan muncul darinya ifah oleh sifat sakha, dermawan. Suka memberikan harta dalam kebaikan. Walhaya muncul darinya ifah oleh sifat malu, malu untuk melakukan kesalahan, ya kan? Malu-malu yang menghalangi kita dari maksiat, dari melakukan sifat-sifat keji. Wasabru muncul darinya ifah oleh sabar, sabar dari maksiat, sabar dalam penderitaan, sabar dalam taat dengan segala kelompoknya, kan? Ya, kemudian al-musamahah, musamahah maknanya memaafkan, al-afu memaafkan. Eh, Lapang dada, musamahah itu memaafkan, lapang dada. Kemudian qanaah, qanaah maknanya menerima, menerima dengan yang sedikit. Ridha bil kalil ya. Jadi makna qanaah itu ridha bil kalil, rela, rela kita dengan yang sedikit, rela dengan yang ada, ridha bil maujud kan. Kemudian tarku tama, enggak tama, itulah qanaah. Wal wara'u, wara. Apa makna wara? Tarku syubhat. Wara itu meninggalkan hal-hal yang syubhat, takut terjatuh ke dalam yang haram. Wal latafatu, latafah maknanya lembut, bagus perilakunya, kelembutan ya. Al latafah lembut, lembut maknanya ya bagus perilakunya, bagus dalam memperlakukan orang lain. Al musa'adatu, suka menolong, suka menolong. Kemudian wad muncul dari ifah tadi oleh doraf. Apa makna doraf? Doraf itu ramah, ramah, keramahan. Doraf, ramah. Az-zauq wa husnul tasarruf. Zauq punya rasa, punya rasa wa husnul tasarruf, bagus dalam berinteraksi. Jadi maknanya bagaimana? Ramah ya, ramah. Doraf itu ramah. Qillatul tama dan sedikit tamaknya, sedikit keinginannya terhadap dunia. Wa ghairuha dan lain-lainnya sifat-sifat baik. Semuanya muncul dari aifah. Nah, Masya Allah. Satu lagi, sedikit lagi, jangan panjang-panjang kita. Al-adilu, kemudian akhlak pokok yaitu adil. Apa mana adil? Huwa al-qudratu ala dhabutil jawarih tahta isyarati syar'i wal aqli. Dianya adil itu kemampuan untuk mengendalikan anggota badan juga. Kudrah, kemampuan. Tapi beda di sini, beliau memaknainya. Adil. Al-qudrah ala dhabutil jawarih, kemampuan untuk mengendalikan anggota badan tahta isyarati syar'i, di bawah bimbingan cara dan akal. Jadi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama dan akal kita, kita mampu mengendalikan anggota badan pada hal-hal yang tidak mesti dilakukan. Nah, itu adil. Nah, ini baru titik di sini. Jadi ini wafurung ini mestinya ke bawah lagi ya. Dan bermula cabang-cabang ini induk itu namanya al-munjiat nanti.
Nah, ini mudah-mudahan ini salah nih titiknya wal akal titik di sini kan. Ini baru berkaitan. Wa furu'u hadhil ummahat al munjiat. Dan bermula cabang-cabang bagi ini segala induk itu ada namanya sifat-sifat munjiat dan beliau mulai akan menjelaskan satu persatu. Insyaallah. Hmm, ya, ya. Dan bermula. Ini kita titik di sini kan. Dan bermula cabang-cabang ini dan bermula cabang bagi ini segala pokok-pokok akhlak di atas, itulah yang disebut dengan al-munjiat, sifat-sifat yang bisa menyelamatkan. Nah, nanti apa yang akan beliau jelaskan ke depan? Ya, tawadhu seperti ramah, kasih sayang, jujur, amanah, insaf dan seterusnya. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Yang memerlukan kitab ini ada link. Coba cek di video pertama, kedua, ketiga, keempat video sebelumnya ada link untuk download kitab ya di Telegram Kitab Kuning Gundul Mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.